Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa dengan NIM 201411010142 dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 kelas A. Adapun tujuan pembuatan tugas video presentasi ini berdasarkan dari mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah yang diampu oleh Ibu Muzalipah SPD MSI. Judul yang akan saya bahas hari ini yakni konsep Fatwa DSN tentang izarah dan izarah muntahiyah bi'at tamlik atau BMT serta pengaplikasiannya dalam bank syariah. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yakni 1. Pengertian akad izarah dan izarah muntahiyah bi'at tamlik. Kemudian ada yang kedua dasar hukum izarah. Yang ketiga rukun dan syarat izarah. Keempat, pengaplikasian akad izarah dan izarah muntahiyah bitamlik atau IMBT di bank syariah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian izarah. Definisi fiqih izarah disebut akad pemindahan akad guna, hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud dari manfaat ini adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya, barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, melainkan sifatnya dan dibayar sewanya. Misalnya pada rumah yang dikontrakkan atau sewa mobil yang disewa untuk perjalanan. Beberapa pengertian izarah. 1. Secara etimologi, izarah berasal dari kata al-azru yang berarti al-iwahad atau pergantian. Dari sebab itulah as-sawabu dalam konteks pahala dinamai dengan al-azru atau upah. Yang kedua, izarah adalah istilah dalam fikih Islam berarti memberikan sesuatu yang disewakan. Jadi hakikat dari izarah adalah pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah. Yang ketiga, dalam Al-Quran dan hadis, izarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti sewa menyewa atau kontrak. Ulama fikih pun membolehkan adanya akad izarah ini. Kemudian dalam kitab Al-Khomus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi, jual beli manfaat, izarah merupakan dasar atau masdar yang semakna dengan kata al-azr yang berarti perbuatan atau al-fi'i. Oleh karena itu, izarah secara etimologis adalah ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan izarah adalah istizar yang berarti akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan atau uzrah. Kelima, definisi izarah yang substansinya hampir mirip tetapi redaksinya berbeda adalah A. Dari ulama Sa'fiyah berpendapat bahwa arti izarah secara istilah adalah akad atas manfaat yang dituju, diketahui dan dibolehkan dengan imbalan atau uzrah yang diketahui. Kemudian dari ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan izarah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu yang diketahui dan dengan imbalan atau uzrah. Yang ketiga, yang C, dari ulama Hanafiyah dalam kitab Hasiyah Ibn Abidin berpendapat bahwa akad izarah secara istilah adalah akad manfaat dengan imbalan atau uzrah. Kemudian pengertian muntahiyah bitamlik. Kemudian pengertian izarah muntahiyah bitamlik yaitu transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan pengalihan kepemilikan objek sewa. Izarah muntahiyah bitamlik adalah transaksi sejenis perpaduan kontrak jual beli dan atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Pada fatwa DSN MUI
Izarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewanya. Izarah muntahiyah bitamlik adalah kombinasi antara akad sewa-menyewa dan jual-beli atau al-bai atau hibah atau pemberian atas barang yang menjadi objek sewa-menyewa pada akhir masa sewa, sehingga dalam transaksi yang menggunakan akad izarah muntahiyah bitamlik adanya pemindahan hak milik atas barang yang menjadi objek transaksi sewa-menyewa di akhir masa sewa. Berkaitan dengan pemindahan hak milik ini, barang yang dijadikan objek transaksi dalam izarah muntahiyah bitamlik terjadi dengan salah satu dari dua cara, yaitu 1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Kemudian yang kedua, pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakannya tersebut pada akhir masa sewa. Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, syariah dijelaskan dalam objek al-izarah al-muntahiyah bi al-tamlik adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Objek al-izarah al-muntahiyah bitamlik merupakan milik perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muazir. Kemudian yang kedua, manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa atau musta'zir. Keempat, manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah Islam. Kelima, manfaatnya harus ditentukan dengan jelas. Kemudian yang terakhir, spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakannya, dan jangka waktu pemanfaatannya. Kemudian objek al-izarah al-muntahiyah bitamlik antara lain ada alat-alat berat heavy equipment, alat-alat kantor atau office equipment, alat-alat foto atau photo equipment, alat-alat medis medical equipment, alat-alat printer printing equipment, mesin-mesin atau machineries, kemudian alat-alat pengangkutan atau vessel, kemudian gedung atau build, komputer dan peralatan telekomunikasi atau satelit. Mohon maaf. Kemudian pembahasan yang kedua yakni dasar hukum. Dasar hukum izarah yakni ada Al-Quran. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai akad izarah ini, yakni Al-Isra ayat 9, kemudian Al-Baqarah ayat 233, dan masih ada lagi. Kemudian dari As-Sunnah, sini saya memberikan contoh satu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, berikanlah upah atau sewa buruh itu sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian izmanya adalah umat Islam pada masa sahabat sepakat bahwa izarah dibolehkan. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah izma, meskipun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Selanjutnya dari fatwa Dewan Syariah Nasional. Sebagai landasan hukum izarah terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 9 /DSN MUI /4 tahun 2002. Kemudian dari fatwa Dewan Syariah Nasional tentang izarah muntahiyah bitamlik atau IMBT yang dijadikan sebagai landasan hukum terdapat pada fatwa DSN MUI nomor 27 /DSN MUI /3 tahun 2002. Selanjutnya pembahasan ketiga yakni rukun dan syarat. Rukun dan syarat berdasarkan pada fatwa DSN nomor 9 /DSN MUI /4 tahun 2000, rukun dan syarat ijarah mencakup 1. Adanya pernyataan ijab dan qabul. 2. Pihak-pihak yang berakad atau berkontrak yang terdiri atas pemberi sewa atau lesser, pemilik aset, dan LKS, dan adanya penyewa yaitu lisi, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset nasabah. Ketiga, objek kontrak, pembayaran atau sewa dan manfaat dari penggunaan aset. 4. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin.
karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada sigot izarah, adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang sedang berkontrak, baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain yang ekuivalen dengan cara penawaran dari pemilik aset atau LKS dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN MUI/4 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, yakni 1. Adanya rukun dan syarat ijarah, 2. Ketentuan objek ijarah, 3. Kewajiban LKS dan nasabah dalam penyaluran dana ijarah. Kemudian yang keempat pembahasannya yaitu pengaplikasian akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT di bank syariah. Produk yang ditawarkan pada perbankan syariah sangat beragam dan sesuai dengan ketentuannya masing-masing, guna menjawab kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini, tidak terkecuali akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik dapat diimplementasikan dalam produk yang diberikan oleh perbankan syariah. Tujuannya dari implementasi akad ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran yang ditangguhkan. Objek sewa yang dapat ditawarkan antara lain 1. Properti, 2. Alat transportasi, 3. Jasa. Jasa di sini mencakup yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan yang lain-lainnya. Mengingat kebutuhan masyarakat saat ini yang belum dapat melakukan pembelian secara tunai, maka akad ijarah dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat dipergunakan oleh nasabah melalui produk yang ditawarkan pada perbankan syariah, misalkan saja pada produk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR. Di perbankan syariah saat ini, tren yang berkembang adalah maraknya masyarakat yang ingin berinvestasi pada kepemilikan rumah, sehingga prospek yang besar apabila perbankan syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dengan memberikan produk kepemilikan rumah dengan mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan produk KPR, perbankan syariah dapat menggali akad yang diperbolehkan dalam Islam serta mengadopsi operasional KPR perbankan konvensional. Salah satu akad transaksi yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan KPR-nya adalah menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Akad ijarah muntahiyah bitamlik ini dipandang sesuai untuk digunakan pada produk KPR karena akan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memiliki rumah pada akhir masa sewa yang diberikan oleh bank. Perpindahan hak kepemilikan objek sewa dengan caranya sebagai berikut. 1. Hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari objek sewa dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Kemudian yang kedua, pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sebesar sisa pembayaran sewa diakui sebesar kas yang dibayarkan. Kemudian yang ketiga, pembelian sebelumnya berakhirnya jangka waktu dengan harga sekedarnya diakui sebesar kas yang dibayarkan. Kemudian yang keempat, pembelian secara bertahap diakui sebesar harga perolehan. Produk KPR merupakan bentuk dari implementasi akad ijarah yang dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki rumah. Berbeda dengan perjanjian KPR rumah pada bank konvensional yang menjadikan suku bunga sebagai acuannya, dalam KPR syariah memiliki landasan jual beli dan kerjasama bagi hasil. Ada beberapa skema atau akad yang digunakan dalam sistemnya. Di antaranya yaitu KPR IB jual beli atau skema murabahah, kemudian ada KPR IB kepemilikan bertahap yakni musyarakah mutanakisah, ada KPR IB sewa atau skema ijarah, dan yang terakhir yaitu KPR IB sewa beli yakni skema ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Selanjutnya, namun dari beberapa akad yang ditawarkan tersebut, sebagian besar bank yang memiliki produk KPR syariah menggunakan dua skema, yaitu skema jual beli atau skema murabahah dan skema kepemilikan bertahap musyarakah mutanakisah.
Tapi dalam kenyataannya, akad izarah ini jarang digunakan oleh bank syariah. Padahal, dalam rangka diversifikasi produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah, akad ini perlu untuk diterapkan. Pada prinsipnya, akad ini banyak memberikan keuntungan baik pada bank syariah ataupun nasabah. Keuntungan yang diperoleh nasabah ialah dalam meningkatkan investasi. Nasabah membutuhkan barang modal dengan nilai ekonomis yang besar, maka akan lebih mudah menggunakan sistem ijarah atau izarah muntahiyah bitamlik. Sedangkan bagi bank, sistem ini mempercepat perputaran uang dan memajukan sistem investasi yang dinamis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.